untuk join di Ostok itu nggak perlu pakai modal bayar di depan sebetulnya untuk produknya. Berarti Jadi gratis? Gratis. Betul. Bisa dibilang sih gratis ya? Iya. Tanpa modal? Tanpa Tanpa modal. Let's say HPP 50.000. HPP 50.000. Nah, dia tuh bisa jual sampai 200. Berarti marginnya 150.000. Yes, kurang lebih. Dan itu kejual ya? Dan itu kejual. Dan sorry, bukan hanya kejual, dan itu banyak. Dan itu banyak? Dan itu banyak. Oke. Gitu loh. Jadi kadang-kadang gue mikir, apa gue jualan juga ya? Gitu loh. Ternyata bagus nih, gitu loh. Nah, itu kita maintenance di webinar, ternyata grow terus ya. One ya. Growth banget gitu. Penjualan naik terus. Iya. Gitu. Bahkan kurang lebih kalau nggak salah tuh omsetnya sebulan bisa 200 juta deh. Sebulan 200 juta? Cuma dari jualan dropship gini aja gitu? Dropship aja. Iya. Master Talks by Ocademy. Mas Hafiz dan Mas Irawan dari ostok.id, bener ya? Thank you. Thank you udah datang di. Udah ngundang kita juga di sini. Thank you udah datang di podcast Ocademy Master Talk hari ini. Siap. Nah, ostok.id kemarin itu gue ngundang salah satu pebisnis dropship namanya Wairfan gitu ya. Nah, dia tuh ngejelasin gimana dia mulai bisnis dropship, terus kalau bisnis dropship itu kan berarti dia butuh produk gitu ya, buat dijual lagi intinya. Iya, betul. Nah, dia tuh mention dia tuh pakai platform Ostok namanya. Nah, hari ini kita kedatangan Mas Hafiz sama Mas Irawan ini buat ngejelasin sebenarnya nih Ostok ini apa sih, platform apa sih, dan bisa ngebantu apa buat orang-orang di bisnis dropship gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin Mas Hafiz, ostok.id ini platform apa ya? Oke. Siap. Sebelumnya thank you buat Ocademy ya yang udah invite kita. Mungkin di sini kita mau sharing terkait tentang Ostok, apa itu Ostok, dan mungkin bagaimana cara menjalankannya ya gitu ya. Jadi gini, Ostok itu hadir sebagai platform dropship yang dimana bisnis dropship ini kan udah jalan lumayan lama ya Mas Oji ya. Lumayan lama Mas Oji dengan berbagai banyak metode, mulai dari mereka cari barang kesana kesini, nyetok barang dan lain-lain gitu loh. Nah, Ostok ini hadir, goalsnya adalah untuk memudahkan para dropshipper atau biasanya kita sebut seller dalam berjualan gitu. Nah, memudahkan di sini tuh tentunya dengan menggunakan banyak fitur yang kita jual buat teman-teman seller gitu, yang kita sajikan buat teman-teman seller gitu. Jadi Ostok ini saat ini kita kurang lebih kita tuh udah punya sekitar 2.500 produk lah. 2.500 SKU berarti ya? Iya, betul. 2.500 SKU dengan berbagai niche produk, betul. Mulai dari rumah tangga, mulai dari skincare, herbal, lain-lain gitu. Jadi udah banyak banget sebetulnya produk yang untuk dipilih. Jadi harusnya dalam pemilihan produk nggak terlalu rumit gitu, karena optionnya banyak banget gitu loh. Dan bukan cuma produk, kita juga provide semua tentang aset marketingnya. Jadi konten-kontennya mulai dari foto, video, sampai cara supplier packing produk, itu semua udah ada di Ostok. Landing page juga ada, landing page. Sampai landing page. Ya, jadi di masing-masing produk itu nanti udah ada marketing kitnya tuh. Betul. Foto, video, sampai landing page-nya pun disediakan. Semua udah ada. Gitu loh. Harapannya kan ini kan mempermudah ya, terutama buat teman-teman mungkin yang baru mulai bisnis dropship, pas kenal Ostok tuh jadi nggak terlalu effort gitu, nggak terlalu effort untuk nanti gimana cara pasarinnya ya, nanti gimana cara ininya. Kita juga udah nyiapin beberapa creative ads yang memang sasarannya ya untuk selling produk tersebut gitu. Jadi harusnya sih udah lumayan komplit gitu loh. Nah, mungkin salah satunya tadi yang di-mention kayak Wairfan itu juga ngasih feedback ke kita gitu tentang pakai Ostok katanya terbantu dan lain-lain gitu loh. Jadi ya Ostok fungsinya untuk mempermudah teman-teman seller untuk jualan online tanpa harus pusing-pusing mikirin apa yang dijual, apalagi mungkin mau bikin brand dan lain-lain itu kan mungkin ada levelnya ya gitu loh. Tapi untuk level entry level Ostok sih cocok banget gitu buat teman-teman yang mau belajar dropship. Ini berarti udah lengkap banget semuanya dari mulai produk sampai marketing kit sampai landing page sudah disediain sama Ostok gitu. Betul. Nah, kalau misalkan gue mau bergabung nih atau gue mau pakai Ostok servisnya, itu gue harus punya modal dulu kah atau caranya bergabung kayak gimana? Nah, ini menarik. Jadi untuk join di Ostok itu
nggak perlu pakai modal bayar di depan sebetulnya untuk produknya. Berarti Jadi gratis, Gratis. Gratis. Betul. Gratis. Bisa dibilang sih gratis ya. Iya. Iya. tanpa modal. Tanpa Betul, modal. tanpa modal. Gitu. Karena di Ostok itu modal itu nanti langsung kita buat systemize otomatis. Jadi maksudnya gimana? Ketika misalkan teman-teman mau jualan di Ostok, itu mereka tinggal pilih aja produknya apa yang mau produknya dijual. apa. Nah, maka kita akan kasih harganya berikut dengan harga rekomendasinya. Harga rekomendasi untuk dijual lagi ke Betul. end buyer gitu ya. Betul, ke end user atau ya bisa kita sebut buyer ya. Ya, Gitu. Nah, harga itu juga bisa di-adjust harga ke bayarnya ke bayarnya, Oke. jadi bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Cuman kita kasih harga rekomendasi itu biasanya memang harga pasaran market lah. Oke. Jadi memudahkan juga nih buat teman-teman yang baru mulai dropship mungkin bingung menentukan pricingnya. Nah, kita juga ngasih tuh bayangan atau insight-insight untuk harga-harga yang kira-kira market ini masih nerima loh dengan harga segini. Range harganya loh. gitu ya. Betul. Jadi sistem otomatis itu nanti ketika misalkan ada orderan, si seller atau dropshipper tadi mereka tinggal pilih produknya apa, mau jual dengan harga berapa, dan ada berbagai macam metode pembayaran. Oke. Yang paling masif mungkin di kita COD ya. COD Gitu. ya. Iya, Oke. COD dan juga bank transfer, e-payment dan lain-lain gitu. Betul. Jadi banyak metode pembayaran yang bisa dipakai juga di Ostok. Kalau COD, study case-nya simulasinya seperti ini. Jadi misalkan Mas Oji berjualan nih, Oke. anggaplah HPP-nya 30.000 ya. HPP 30.000. Betul. Nah, terus Mas jual ke end buyer atau user atau buyer 100.000. Oke. Nah, itu nanti otomatis tersplit ketika paketnya sudah diterima oleh si buyer Sama bayar. Sudah Betul. dibayar ya. dan nggak perlu modal di depan. Betul. I see. Jadi lo gampang banget, lo tinggal jualan, lo pilih barangnya apa, barang ini sukses, nah itu otomatis si modal paket tersebut, modal produk tersebut itu langsung terpotong Oke. dari saldo yang akan diterima oleh si seller ini. Sellernya. Gitu. Oke, kalau gue highlight lagi berarti pertama kali gue mau join Ostok berarti gue tinggal register aja berarti Betul, ya di web betul, Ostoknya ya. Ya, tinggal register di ostok.id. Oke. Di situ ada 2 metode login, ada sign in with order online. Oh, dari order online gue bisa sign in ke Ostok. Betul. Oke. Atau memang buat akun langsung di Ostok ya. Betul. 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 Nah, setelah gue sign in, gue punya akun, gue cari produk nih gitu kan. Betul. Tinggal terserah gue gitu mau nisi apa nih gitu. Ya. Betul. betul. Nah, yang lebih menarik lagi kita juga ngasih tuh insight produk. Insight produk kayak gimana tuh? Insight produk tuh maksudnya kita punya tim internal yang nge-testing produk. Oke. Kira-kira produk ini diterima market nggak ya? Lagi Berarti rame nggak? Udah diuji Betul. penjualannya gitu kali Betul. ya. Ada traksinya apa enggak di market gitu ya? Iya benar. Jadi kita tuh rutin kita bikin webinar buat member-member kita. Itu buat ngasih tahu ke mereka gitu loh. Ngasih insight gitu. Ngasih insight. Coba jualan produk A B C D E. Betul. Ini sudah kita testing dan ada resultnya. Wah. Nah teman-teman tinggal cobain sampai ke iklan-iklannya ya. Iya. Iya. Cara ngatur setting iklannya. Dikasih tahu juga. Iya. Dikasih tahu juga target marketnya. Terus demografi umurnya, bahkan daerah-daerahnya ya. Iya. Untuk Gitu. iklannya Wah, ya. enak banget Dengan- dong nih. ya. Iya, jadi emang bener-bener ya lu punya kemauan pasti lu bisa sih jualan di Ostok. Betul. Sesederhana itu gitu loh. Yang penting kemauan ya. Betul. Betul. Karena udah semuanya udah disediain semua, bahkan Semua sampai udah insight, kita sediain. analisa tadi traksi Betul. penjualannya nih Iya. produk ini oke nih ada peminatnya gitu. Betul. Ya. Ada peminatnya dan udah jelas kelihatan juga gitu loh. Berapa sih kayak misalkan cost per purchase-nya itu berapa. Kalau kita Gitu ngiklan loh. gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi terukur kan kita Iya. bisa spend berapa gitu loh. Nah, Sama paling ini Oke. Mas, nambahin sedikit. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang punya produk gitu, bisa juga kerja sama Ostok. Kalau tadi kan dari sisi seller ya, Iya. ya. gitu. Jadi yang punya produk atau brand owner itu bisa kerja sama Ostok jadi suppliernya. Oh, jadi suppliernya bisa Betul, juga. betul. Jadi punya kesempatan untuk punya reseller yang ribuan. Karena Gitu. itu tadi member-member yang Betul. Ostok yang bakal Ya. ngejualin produknya suppliernya ya. Betul, betul. Kita udah kerja sama beberapa brand besar juga, gitu ada di katalog kita. Ya insight dari mereka adalah penjualannya meningkat sih. Penjualan Karena kan iya betul karena dari kita ribuan seller ini bantu iklan juga gitu. Artinya penjualan juga akan naik ya, gitu. Jadi Ostok ini juga bisa jadi salah satu distribution channelnya brand owner gitu Betul, ya. betul. Wah, gila. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi nih,
tadi kan produk-produknya katanya udah berapa, 2.500 SKU gitu ya? Yes, kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu ya. Kira-kira harga HPP-nya tuh yang ada di Ostok di range berapa sih? Wah, ini variatif banget ya. Iya, Variatif betul, banget. betul. Ah. Kalau kita ada HPP yang memang produknya di bawah 10.000 ada. Di bawah 10.000. Iya, di bawah 10.000 ada. Cuma biasanya kalau di bawah 10.000 itu kita bundling, kita bikin bundling ya Mas ya. Oke. Jadi misalkan untuk satu resi itu dia bisa beli satu dapat dua gitu. Atau bagaimana bundlingnya. Ada juga untuk harga produknya yang sampai 300 ke atas juga ada. 300.000 ke atas. Iya, betul. Jadi variatif banget sih gitu. Iya, jadi sebenarnya kita ngasih pilihan aja sih ke teman-teman dropship mau main di market yang mana gitu. Daya belinya yang gimana, target audiensnya gitu. Jadi mereka bisa pilih. Nah, tadi menarik Irawan nge-highlight juga soal masalah bundling. Di kita juga bisa request tuh untuk produk bundling selama masih satu kode supplier. Oke, jadi misalnya gue pengen ngebundling 2 produk gitu. Betul. Di satu supplier itu bisa di setting atau di Bisa, adjust gitu ya. nanti kita bisa buatin SKU-nya untuk tinggal dijalanin aja. Jadi nanti kita yang kalkulasi berapa HPP-nya, berapa harga jualnya dan lain-lain gitu. Ya, Itu bisa kita setup semua. Ya biasanya kan gue juga bisa sering lihat tuh kalau iklan di Facebook gitu atau di Instagram gitu ya. Bonusnya apa? Beli 2 gitu kan. topi gratis 1 sabuk atau apa? Iya, gesper. Gesper Ya, gitu ya. kayak Itu gitu. bisa disetting dari Bisa. Ostoknya ya. Bisa. Oke, siap. Gitu. Nah, tadi kan range harganya lumayan dari 10.000 sampai 300.000 gitu ya. Kalau menurut kalian berdua nih, range atau margin yang biasanya oke gitu ya, itu kira-kira berapa sih? Atau ada perhitungannya nggak ya? Ini menarik ya, karena memang kita banyak ketemu member-member kita yang hebat-hebat banget gitu jualannya. Jago-jago banget. Jago-jago ya. banget gitu. Jadi kita ngelihat, let's say HPP 50.000. HPP 50.000. Nah, dia tuh bisa jual sampai 200. Berarti marginnya 150.000. Yes, kurang lebih. Dan itu kejual ya? Dan itu kejual. Dan sorry, bukan hanya kejual, dan itu banyak. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Oke. Gitu loh. Jadi kadang-kadang gue mikir, apa gue jualan juga ya? Gitu loh. Kok lebih gede banget gitu loh. Maksudnya Iya. hebat gitu loh. Dia bisa ngejual barang segede dengan HPP sekian, dengan dijual dengan harga segitu. Mending kita jualan aja nggak sih? Iya, makanya gue bilang kok ini orang pada pinter-pinter banget ya. 150.000 itu kalau kejual let's say 1.000 gitu ya. Iya, itu udah ketahuan tuh berapa. 150 juta gue. Iya, betul. Iya. Dan itu Makanya. ada ya kayak Ada. gitu. Dan itu ada. Gitu Oke. loh. Jadi menariknya banyak juga di kita yang baru mulai jualan online. Memang benar-benar dia sambil kerja ya. Sambil kerja, terus kenal Ostok dari sosial media kita, atau mungkin dari teman-teman Ostok juga, dari exposure media juga ngebantu untuk dapetin Ostok. Itu langsung gue samperin, Ji. Jadi ketika itu kita ngobrol, iya Mas, saya sambil kerja, sambil kuliah juga. Ini success story nih ya. Success Ya. story lah bisa dibilang ya. Sambil kuliah juga saya juga sambil kerja gitu. Nah, saya kenal Ostok nih, saya coba-coba kulik ternyata bagus nih gitu loh. Nah, itu kita maintenance di webinar ternyata grow terus ya. Growth. Wan ya. Growth. Growth banget gitu. Penjualan naik terus. Iya. Gitu. Bahkan kurang lebih kalau nggak salah tuh omsetnya sebulan bisa 200 juta deh. Sebulan 200 Iya. juta. Cuma dari jualan dropship gini aja gitu. Dropship aja. Iya. Dan dia tanpa lu nggak modal. perlu berarti. modal iklan. Lu nggak perlu modal produk. Modal produk. Iya, lu cuma bener-bener ngiklan aja, cukup. Ya lu punya device satu laptop, lu udah bisa mulai jualan online. Benar. Nah, cuman mungkin ini terdengarnya tuh too good to be true gitu ya. Iya. Gue pengen tahu dong, maksudnya orang-orang ini tuh sebenarnya datangnya dari mana aja, dan backgroundnya mereka itu emang pengusaha kah, pebisnis kah, atau yang keduanya mungkin mereka belajar jualannya tuh di mana gitu ya. Kalau yang gue lihat sih ya, memang dari banyak elemen sih. Maksudnya ada yang memang awalnya udah ngerti jualan, ada Pernah yang experience pernah jualan, gitu. jualan online juga ada. Oke. Ada juga yang tadinya dari reseller, Hmm. terus ada juga yang punya bisnis offline dan lain-lain lah. Oke. Backgroundnya macem-macem gitu loh. Mahasiswa juga tadi yang gue bahas, mahasiswa juga ada gitu loh. Bahkan mahasiswa bisa ngejalanin bisnis ini ya. Iya bisa banget gitu loh. Karena benar-benar dropship menurut gue masih jadi metode jualan yang effortless sih. Yang paling mudah untuk entry-nya gitu Iya, ya. Karena betul. tadi tanpa modal itu ya. Betul. Tanpa modal, tanpa mikirin
bikin brand lah, ngurusin HKI dan lain-lain, itu kan prosesnya panjang banget ya. Benar, kemarin tuh gue nonton kayak, lu kalau mau bikin bisnis, lu mesti nyiapin dulu bisnis model canvasnya. Oh iya, jadi gitu. Apa financial roadmap-nya. Betul, gitu. SDM-nya, tempatnya. SDM-nya. Ya mungkin itu bener ya secara teorinya seperti itu. Betul, Tapi betul. apa sih yang mungkin bisa kita skip gitu ya. Nah, betul. Kita langsung jualan aja lah. Gitu. Iya gitu, benar. Iya gitu, jadi berbagai kalangan yang tadi gue bahas, banyak banget di Ostok ini yang udah jalan. Nah, terus mereka juga nyari pola kayaknya. Oke. Nyari pola bisnis tadi lu bilang. Kayaknya gue bisa deh nge-cut step-step ini gitu loh, untuk langsung jualan online. Yang kita temuin sih rata-rata memang background-nya banyak banget dari yang kayak gitu. Oke. Yang tadinya mereka jadi reseller itu kan mereka harus kerjasama ya dengan brand tertentu, menjualkan produknya, terus juga harus modal di depan tuh biasanya tuh. Betul. Lu ngambil berapa stok barang gua, Nyetok dulu jadinya. nyetok dulu, Oke. nyetok terus packing, ada staff packingnya di rumah dan lain-lain. Nah itu kan ada step-step lagi tuh yang harus dilewatin kan gitu. Sedangkan kalau dropship kan nggak begitu rumit lah Rumit ya. caranya gitu loh. Dan menarik juga affiliate. Maksudnya gini, affiliate ini kan juga salah satu pattern yang model bisnis yang lagi happening Oke, sekarang. affiliate marketing. Betul. Iya. Nah, tapi kan kalau affiliate itu kan mereka nggak bisa nentuin komisi sendiri. Ya, udah ditentuin sama Betul. si brand owner-nya lah Sama si misalnya brand gitu ya. owner-nya, atau mungkin dia affiliatein produk digital dan Iya. lain-lain gitu loh. Tapi kalau dropship kan lebih luas. Ya. Tadi marginnya sampai 150.000 Nah, bahkan. iya, dia yang nentuin loh, bukan kita. Dia nentuin. Iya, jadi kan jauh lebih enak gitu loh. Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah produk nih, sebenarnya produk-produk yang dijual itu bisa gue temuin juga di marketplace nggak? Betul. Ada ya? Iya. Pasti ada kan ya? Pasti ada. Nah, yang ngebedain kalian ini dengan marketplace itu apa ya? Nah, Mas Irawan tuh coba tuh setiap hari tuh ngurusin produk. Yang ngebedain sebenarnya yang ngebedain sama marketplace ini kan pertanyaannya mungkin lebih ke kenapa seller harus pakai Ostok sih Ambil kan produk di gitu Ostok kan. gitu, ya. Bener. Ini yang paling menonjol adalah kalau Ostok ngebahas ini adalah seller bisa ngutang dulu. Oke, Ngutang gimana dulu tuh? tuh artinya kalau dia pakai marketplace ya gitu, dia ngiklan lalu udah ada produk yang winning, dia kan harus beli dulu tuh di marketplace, Mas. Oh, Marketplace-nya ya, misalkan anggap misalkan dia jual tumbler gitu. Ketika dia ada leads yang masuk mau dikirim, dia harus punya tumblernya nih gitu kan. Let's say misalkan 50 atau 100 untuk stok di awal gitu. Maka dia akan keluar modal banyak tuh gitu. Tapi kalau di Ostok kan nggak perlu gitu. Di Ostok hanya perlu dia punya akun order online, dia punya laptop yang tadi dibilang gitu kan. Itu udah bisa untuk proses. Karena kita juga mungkin kalau tadi di background gitu ya, kita punya yang dia ikut kelas di Academy gitu. Tadinya punya stok produk sendiri gitu. Yang punya orderan tadinya ratusan, ketika dikenalkan sama Ostok, dia nggak perlu stok produknya lagi, gitu. Jadi nggak perlu untuk ada pending dalam pengiriman yang misalkan stoknya belum datang nih, Mas, gitu. Nah itu di Ostok udah berjalan lancar. Dia orderannya kena di angka 3.000 lah kurang lebih. 3.000 Iya. orderan. Iya betul, dari tadinya ratusan, karena yang tadi tuh yang misalkan 100 tumbler ini dia keluarkan modal, nggak perlu keluar modal lagi, itu bisa dimasukin ke spend budget iklannya Spend marketingnya Iya, dia gitu ya, supaya betul. lebih banyak lagi yang beli. Iya, betul. Jadi bedanya di situ sih. Jadi kalau di Ostok kan bisa ngutang dulu. Kalau di marketplace kan nggak bisa, Mas. Ya, harus nyetok dulu. Iya, Jadi betul. perbedaan yang paling besar atau Iya, signifikannya itu ya. betul. Jadi poinnya sebenarnya kayak lu punya duit let's say 50 juta, lu nggak perlu split itu untuk produk gitu. Jadi lu bisa maksimalin marketing lo, iklan lo, ya. lu bisa naikin budget iklan lo untuk dapat orderan yang lebih banyak. Iya, iya. Nah itu kurang lebih yang kita dapetin sih begitu ya. Iya. Dari 600 sih kalau nggak salah dia. Iya, kurang lebih 600 segitu. orderan sekarang 3.000 sampai 4.000 satu bulan dengan budget yang sama ya. Dengan budget yang sama, Dengan budget yang sama, dengan dia marketing yang nyetak. sama. Iya. Betul. Wow. Berarti kan Gila. lumayan banget tuh. Kali Jauh ini banget gitu. sih ini margin jadinya, margin keuntungannya ya. Iya, iya. Jadi kan berkelipatan terus jadinya kan. Nah, tadi kan Mas Irawan udah bilang ada yang 3.000 produk kejual gitu ya. Boleh nggak dibocorin, Mas? Produk-produk apa aja sih? Atau paling nggak kategori produknya deh. Kayak misalkan gue baru mulai mau jualan nih, supaya gue bisa langsung cepet 3.000 produk.
Oke, Kira-kira kategorinya apa aja yang disaranin? Oke, jadi kalau selama perjalanan Ostok ya kurang lebih setahun, memang kalau dibilang top 3-nya lah ya Top gitu. 3, oke. Top 3-nya itu yang paling pertama itu kategorinya itu di perkakas ya, bisa dibilang mungkin. Perkakas, Mm-mm. oke. Gitu. Perkakas mungkin saya bocorin salah satunya kayak kunci-kunci untuk mobil atau motor gitu ya. Oh, Buka-buka apa I kayak see. baut gitu-gitu ya. Itu masih best seller banget sih di kita. Dan itu Gitu. banyak peminatnya ya? Banyak Beli. banget Banyak. gitu. Malah kadang kita yang bingung. Kenapa Ini ya? ternyata yang beli banyak ya. Jadi sebenarnya tuh barang dropship ini tipikalnya kayak gimana ya? Iya, Yang justru banyak kejual gitu. ya kita nggak bisa mencenayangkan itu sih. Iya. Jadi kayak kita ngelihatnya malah, karena kan kita juga pegang kan fisik produknya gitu ya di kantor ya. Ternyata ini laku ya gitu loh. Oh, orang sebutuh ini dengan produk ini ya. Jadi gitu. kita nggak boleh mengasumsikan, oh produk ini bakalan laku nih Iya, karena betul. produknya murah misalnya gitu. Iya, nggak bisa juga sih. Nggak bisa benar. Jadi Nggak kita bisa harus juga. testing. Kadang-kadang Betul. kalau produknya kategorinya mahal juga, tapi tetap laku, ya berarti memang marketnya ada gitu aja sih. Oke, tadi misalnya si apa perkakas gitu. Hmm. Berarti yang beli pria mungkin sekitar Nah, umurnya, itu dia. Jadi demografinya gitu gimana? banyak penerimanya juga dari namanya ya, kita kategori nama itu nama-nama wanita juga sih, Mas. Jadi mungkin dia mau Wanita kasih juga. hadiah buat suaminya Oh, gitu oke. kan. Iya. Atau buat orang tuanya gitu kan. Oke. Jadi bisa tapi memang mayoritas kalau perkakas ya laki-laki ya, gitu laki-laki. Begitu. Yang kedua mungkin fashion ya. Fashion, Fashion masih tetap bagus sih gitu. Fashion apparel lah. Keduanya itu. kaos, Kaos, ini, tas, Sepatu sepatu, gitu, jam tangan, jam tangan, itu masih tetap paling bagus sih juga sih. Gitu. Yang ketiga produk-produk herbal kali ya bisa Herbal. dibilang. Gitu, herbal untuk kesehatan atau herbal untuk dewasa ya. Oke. Gitu. Jadi dua itu masih bagus juga sih. Jadi Gitu. tadi perkakas, fashion Fashion sama herbal. sama ya. herbal. Betul. Ini 3 niche atau 3 kategori produk yang kalau gue baru mau mulai jualan nih, Iya. Cocok banget. Mendingan gue cobain ini dulu Iya, gitu betul. ya. Betul. Karena tingkat keberhasilannya harusnya lebih besar. Lebih Betul. besar. gitu ya. Ya karena kan kita beda data ya. Iya, kalau di data mention kita by gitu. data kayak gitu sih. Udah dibocorin nih datanya nih. Ah, ah. Jadi enak banget gitu. Gue udah tinggal pilih produk di kategori 3 tadi. Betul. Betul. Gue mulai jualan. Betul. Nah, nanti kan itu tadi nyambung ke order online ya. Nah, bisa dijelasin lebih detail nggak? Jadi kalau misalkan gue jualan, ngambil produk Ostok, tadi udah ada landing page-nya. Oke. Ketika orang mau beli, berarti itu akan masuk ke dashboard Ostok atau ke dashboard order online. Nah, kalau untuk seller gitu, dari sisi seller, dia kan Dari sisi dashboard-nya seller. di order online. Begitu, Oke, Mas. jadi gue ngelihat, gue seller, gue ngelihat penjualan gue dari Tetap di order dashboard online. Betul, gitu ya. betul. Jadi seller itu dia masuk ke katalog Ostok gitu, ke websitenya Ostok untuk melihat katalog hanya untuk mencari produknya terlebih dahulu. Oke. Produknya apa nih yang mau dijual gitu ya. Nah, nanti di situ ada cart untuk ditambahkan gitu, untuk diklik nanti ditambahkan. Ketika sudah ditambahkan akan muncul di order online-nya. Oke. Di produk, Produknya. sorry. Ya, di produk order online. Habis itu seller tuh udah masing-masing kreatifnya tuh. Mau di setting harganya berapa gitu. Mau Oke. kreatif landing page-nya mau kayak gimana. Siap. Itu udah masing-masing gitu. Ketika nanti ada orderan masuknya ke list ordernya ada di order online. Gitu. Dan di situ kan sebenarnya fitur order online juga sudah banyak ya. Ya. Gitu, mau follow up-nya kayak gimana gitu dan prosesnya kayak gimana. Nah, ada 2 nih yang paling banyak kan untuk COD dan juga bank transfer. Oke, Nah, ini kalau payment metodenya dari ke bayarnya ya. Iya, betul. Nah, ketika misalkan memang payment metodenya dengan COD gitu, jadi itu barang langsung bisa diorder ke Ostok. Oke. Gitu. Nanti ketika sudah sukses atau delivered itu bisa dibaca split untuk hasilnya di order online gitu. Untuk margin keuntungannya akan masuk ke credit seller gitu, modalnya akan masuk ke Ostok gitu Oh, untuk di-split. kami salurkan ke supplier. Oke. Gitu. Kalau untuk misalkan bank transfer pembayarannya metodenya gitu, maka nanti ketika dia mau submit atau order akan muncul tagihan dulu, Mas. Gitu. Oke. Nah, perbedaan di sini mungkin ya kalau untuk seller-seller yang udah pakai order online biasanya kan kalau untuk bank transfer itu tagihannya di akhir ya. Di akhir. Nah, kalau dengan menggunakan produk yang stock, tagihan di awal dulu karena Tagihan kita di harus awal. bayarkan ke supplier. Oke, Nah, nggak mau betul. rugi ya. Iya.
gitu. Jadi bank transfer harus dibayar terlebih dahulu tagihannya. Itu tagihannya senilai dari produk dan juga ongkos kirim. Dan ongkirnya. Betul, gitu. Setelah itu baru bisa diproses kirim, gitu. Atau kalau misalkan payment satu lagi itu dengan e-payment, gitu. E-payment itu juga kurang lebih sama, iya virtual account. Itu bisa, gitu. Jadi itu juga nanti dari si seller memastikan dulu untuk e-payment sudah dibayar ya. Nah nanti ketika submit ke stoknya ke order online-nya itu tinggal diklik aja submit atau sudah di mark as paid atau sudah dibayarkan. Iya, begitu. Ya pokoknya nanti kalau masalah teknis-teknis bisa ke Mas Irawan nanya-tanya lah ya. Aman-aman. Iya. Aman-aman. Ada onboarding-nya gitu nggak? Iya. Oh, ada dong. Kita Pasti ada dong. Diajarin gitu Iya, ya. kita Pasti ada. dong, gitu. Kita ada training untuk onboarding websitenya gitu, dashboardnya itu seminggu 2 kali Mas kita Seminggu 2 bikin. kali. Iya, nanti tinggal disesuaikan aja jadwalnya. Jadwalnya. Teman-teman seller mau bisa di jadwal yang di hari apa dan di hari apa itu bisa nanti confirm. Siap. Nah, tadi ke-mention juga tuh ada COD, ada bank transfer. Kan sekarang banyak banget berita-berita tentang COD yang produknya nggak sesuai lah sama apa yang dilihat Iya, betul. di iklan gitu kan. Terus kadang juga buyernya nggak mau nerima atau nggak merasa Pesan. pesen lah gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa merugikan seller ya, merugikan yang ngedropship. Iya, Benar, betul. ya kan? Nah dari Ostok ada apa ya, ada tips-tips khusus nggak ya buat mengurangi kerugian-kerugian yang dialamin itu? Oke. Mungkin kalau itu kan balik ke yang paling utamanya sebenarnya ekspektasi si pembeli ya. Pembeli, oke. Ekspektasi buyer gitu. Ya kalau misalkan di iklannya, kadang kan gini Mas ya, di iklan itu kadang foto itu terlihat begitu besar. Oke. Gitu. Padahal kenyataannya tidak terlalu besar gitu ya. Oke. Nah, kalau di Ostok ini kita kayak sudah nyediain ukuran-ukurannya juga sebenarnya, detail ukurannya kayak misalkan ataupun ada foto real. Kita nyediakan untuk foto real juga di marketing kitnya. Gitu. Artinya si seller ini sebenarnya udah tahu ukuran aslinya, ukurannya semana gitu. Terkadang mereka kan ambil konten Cina yang wah luar biasa bagus ya gitu. Mungkin bisa dibilang overclaim. Iya, overclaim gitu. Iya. Nah, itu ketika misalkan nanti datang ke buyer gitu. Kalau penolakannya hanya karena packing gitu, sebenarnya kan berarti bagaimana kemampuan seller untuk menjelaskan ke buyer gitu bahwa memang ukurannya misalkan ukurannya 30 kali 10 misalkan gitu untuk packingnya gitu, maka dia udah tahu nih kira-kira ukurannya semana sih untuk packingnya gitu. Nah jadi itu mungkin bisa diinfokan ke pembelinya, ke buyernya, jadi nggak ekspektasinya wah paketnya harus besar nih gitu. Atau ada juga kemarin sempat ada seller yang berjualan apa ya, berjualan wajan mungkin ya gitu, berjualan wajan online dijual. Iya. Banyak gitu, banget, coy. grill pan gitu Mas. Grill pan, Grill pan. Memang bentuknya bulat ya. Gitu, memang bentuknya bulat. Jadi si buyernya itu ekspektasinya yang datang bulat juga packingnya gitu. Padahal kan packing kardusnya kan kotak. Iya, belum tentu semuanya bulat itu kan. Gitu. Kan di packing kotak gitu. Nah, itu bagaimana caranya untuk si seller menjelaskan saja gitu. Kita udah sediakan untuk video packingnya juga, gitu, foto realnya juga di marketing kit. Artinya ketika seperti itu tinggal follow up bagaimana ketika pengantaran ya. Gitu kan ada laporan kalau di order online paket ini sedang dalam pengantaran ke lokasi misalkan gitu. Nah, itu bisa dikonfirm tuh gitu. Ini Mas ya atau ini Mbak atau Kak segala macam gitu bentuk packingnya gitu. Kita udah sediain juga. Jadi meminimalisir itu untuk hal itu ya gitu ketika tidak berhasil COD-nya karena packing begitu sih. Ya, jadi kalau dari Ostok sebenarnya mah semua spesifikasi produk itu udah jelas, udah jelas ya. Betul. Ya mungkin gue nambahin juga ya. Paling mungkin dari sisi dropshipper ini juga harus bisa mengedukasi CS ya. Atau mungkin timnya atau mungkin dianya kan ada juga tuh. Dianya juga jadi CS gitu. Pastiin komunikasinya nggak putus sih sama pembeli. Sama pembelinya. Iya betul. Karena memang apalagi untuk COD ya. COD itu kan kita harus mastiin tuh. Biasanya kuda juga konfirmasi tuh. Mau datang, terus diinfo, nyiapin uang sekian-sekian dan lain-lain. Nah itu paling enggak antara si dropshipper dengan si buyer ini komunikasinya harus benar. Betul, iya. Gitu. Sama alamat detail dan lain-lain gitu. Lebih detail, harusnya sih closing rate-nya semakin tinggi gitu. Jadi untuk memaksimalkan pengiriman betul. sampai benar-benar ke tangan buyer gitu ya. Closing rate sukses ini ya, sukses pengiriman Sukses rate pengirimannya. Sukses rate-nya. Kayak gitu. Ya, berarti kan ada ya dari Ostok semuanya udah jelas clear spesifikasi produk sangat jelas, lain lengkap gitu ya. dan komunikatif. Betul. Nah, tinggal
seller-sellernya aja nih jualannya harusnya bener gitu. Iya, betul. Jangan ngasal, Jangan overclaim. jangan overclaim gitu kan. Tapi biasanya kalau nggak overclaim nggak winning katanya. Katanya begitu ya. Jadi gimana nih enaknya jualannya? Ya balik lagi sih gimana komunikasi dia ke buyer sebenarnya sih. Iya. Kalau memang dia bisa mengedukasi ke buyer gitu, harusnya sih terima juga ya. Iya. Gitu loh. Ya kalau ya dari harga aja sebenarnya kan nggak masalah ya, ada yang di marketplace misalnya jualnya 50.000, Betul. tapi si seller ini, si yang punya bisnis dropship ini jualnya 200.000. Jadi sebenarnya harga tuh nggak masalah di market sebenarnya. Iya. Benar. Tergantung gimana cara lu ngejualnya aja. Betul. Benar, Betul. Ya asal jangan overclaim. Betul. Ya, betul. Betul. Jago jualan. Atau nanti di Ocademy ada kelas dropship masterclass. Jadi jago dropship. Nah itu lebih detail kan. Nah, kita Cara kasih tahu jualannya semuanya gimana. tuh. Betul. Cara-cara jualan yang bener ya. Iya. Betul. Oke. Wah menarik banget ya. Ostok ini udah berapa lama Mas Hafiz? 1 tahun ya. Ya, Udah 1 setahun tahun. ya? Kita Agustus anniversary. Woi, congrats. Iya. Ya. Jadi Ostok ini adalah bagian dari order online gitu. Betul. Kita ini Apa? ekosistem ya. Ekosistem Dari order order online. online. Oke, ekosistem untuk bisnis dropship gitu ya. Betul. Jadi nge-manage orderannya pakai order online, Betul. nyari produknya di Ostok, Iya. Betul. dan nanti belajar cara jualannya di Ocademy. Gitu Betul. ya. Kirimnya pakai AliExpress. Kirimnya pakai OXpress. Cakep. Jualan mulu nih. Tapi bener ya, maksud gue Betul. kita memang visi kita itu kan bener-bener pengen gimana caranya si bisnis dropshipper ini berhasil gitu Betul, ya. betul. Kita bantuin semua masalahnya. Betul. Ya karena apa sih masalah mereka kalau nggak yang Kayaknya itu lagi masalahnya. itu lagi gitu loh. Pasti gue jualan apa ya, produk apa Nyari ya. produk gitu Betul. kan. Nah itu kasih ke kita aja tugasnya gitu loh. Ke Iya. Ostok gitu. Kita yang riset, kita yang kasih insight, Ya. kita yang nyiapin semua marketing kitnya. Ya lu tinggal bener-bener jualan aja gitu loh. Oke. Tinggal ya luangin waktu lu dalam 1 hari untuk bisnis dropship. Itu udah banyak juga yang terbukti bisa malah ngalahin income dia di pekerjaannya gitu loh. Kalau kira-kira belajar, maksudnya hari ini gue coba jadi member Ostok, gue pengen jualan gitu. Ada nggak berapa hari atau berapa minggu dia udah dapat penjualan gitu? Oh, banyak sih, Mas. Banyak Banyak, ya? banyak yang dia baru ngetes 1 hari udah pecah Satu telur hari. bahasanya lah ya. Satu hari udah bisa Iya. kejual tuh produk. Bahkan minggu kemarin itu ada salah satu member kita ya, seller kita gitu. Itu dia nanya ke kita nih Mas gitu, karena dia mau cairin saldonya di OO ya, saldonya di order online, Oke. karena dia nggak punya rekening. Gitu. Karena- oke. Ternyata pas kita tanya backgroundnya dia masih sekolah. Sekolah. Iya masih sekolah. Dia belajar cari infonya di YouTube, di Google gitu ya, gimana cara ngiklannya. Lalu ketemu dengan Ostok, dia testing, pecah telur lah meskipun belum banyak ya orderannya karena kan memang terbatas dari budget iklannya Oke. juga ya gitu. Nah itu kita tanya juga spendnya kurang lebih di 50.000 sebenarnya dia, cuma 50.000 sehari gitu. Dia dapat leads 2-3 lah gitu. Oke. Itu kan udah cuan ya. Kalau kita ambil margin misalkan 100.000 aja. 100.000 70.000 bisa. lah Ya 100.000 berarti kalau 3 udah 300.000 dengan modal 50.000 kan gitu. Udah cuan 250.000. Iya, jadi artinya Sehari. kalau dibilang untuk siapa aja bisa sih. Iya. Gitu dengan budget yang minim pun bisa gitu. Karena kita udah banyak ketemu seller, pengalamannya yang unik-unik lah gitu, dalam 1-2 hari udah bisa pecah telur lah ya gitu. Dia nggak repot-repot keluar rumah. Iya, betul. Dia nggak packing produk. Iya. Dia dapat 300.000 sehari. Iya. Sehari. Iya, kan lumayan banget. Ya ini kan kalau kita nyambungin sama apa ya, kondisi masyarakat waduh berat nih. Iya. Banyak yang kejebak judi online, Pinjol. pinjaman online, Ya, gitu kan. efeknya ke pinjol tuh. Jadi Iya. online tuh. Dan itu kan kebanyakan anak-anak muda mungkin di bawah 30 tahun gitu ya. Eh, mungkin ini bisa jadi salah satu jalan keluar masalah finansial mereka nggak sih? Iya, benar. Mulai bisnis gitu kan. iya. Cuman mungkin orang-orang taunya bisnis itu wah susah, ribet. Kalau gue mau bikin bisnis, misalnya bisnis restoran gitu, modalnya gede dan Betul, lain-lain. betul. Jadi sebenarnya bisnis dropship ini tuh bener-bener bisa dengan tanpa modal minim lah ya, dan bisa cuannya itu berkali-kali lipat. Bener Iya, gak? betul. Betul. Betul banget. Betul. Ya. Ya, karena kita setiap hari menghadapi orang seperti itu ya. Iya. Jadi kita tahu pain point-nya bahwa mereka
nyari gitu. Mereka tuh nyari peluang usaha yang bisa dikerjain sambil dia kerja, sambil dia kuliah, sambil dia sekolah bahkan tadi itu. Dan menurut gua ya dropship masih works banget sih. Gitu. Sampai saat ini gitu loh. Masih mempesona lah di salah satu metode bisnis. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu jalan keluar ya, mengubah hidup orang 180 derajat gitu. Ada nggak cerita kayak gitu? Kita sih masih nge-build ya untuk begitu ya. Tapi yang tadi dibahas tuh mungkin dari yang tadinya jualan cuman bisa 500 satu bulan jadi 3.000. Itu kan pengaliannya udah berapa tuh? Udah lebih dari 300% gitu. Gitu. Nah, kalau produk-produk sendiri tadi di Ostok kan ada banyak 2.500. Kalau misalkan gue sebagai seller gitu ya, gue boleh tahu nggak apa nih produk yang lagi winning sekarang gitu? Kira-kira bisa dibocorin nggak gitu ke sellernya? Sebenarnya di website kita udah ada, Mas. Udah ada gitu. Di website kita tuh ada kolom yang namanya best seller produk gitu. Itu data real ya? Data real. Itu adalah data real 7 hari penjualan di Ostok ya, 7 hari ke belakang gitu. Jadi kita akan tampilin tuh daftar-daftar dari best seller gitu. Meskipun tapi memang nggak terbuka untuk semua ya, gitu. Artinya untuk seller-seller yang sudah pernah bertransaksi, baru fitur itu akan terbuka. Gitu. Berapa transaksi ini? Itu minimal di 1 sih. Kalau satu transaksi. Satu produk terjual itu udah kebuka. Betul. Kita juga ada produk rekomendasi gitu. Produk rekomendasi ini dari tim Ostok yang cari riset produk tersebut. Misalkan memang produknya di Meta bagus gitu penjualannya, atau di Google bagus, itu kita akan masukin. Atau yang kedua, memang stok produknya banyak nih, gitu. Artinya untuk teman-teman seller nggak usah khawatir untuk ngegasnya gitu. Lalu ada juga misalkan dari supplier-supplier yang kerja sama kita, ini track record dari pick-up-an gitu, pick-up-nya tepat gitu. Lalu dari masalah produknya ini dikirimnya tepat juga, itu kita masukin ke produk rekomendasi sih, Mas. Begitu. Nah, tadi ada nge-mention juga supplier gitu ya. Berarti kan di Ostok itu ada seller, ada supplier. Betul. Supplier ini ada kurasi khususnya nggak? Misalkan kalian punya standar nih, harus produknya yang gini atau dibebasin aja? Iya pasti sih. Ini buat supplier ya, yang mau naruh produknya di Ostok gitu. Iya. Kita ada kurasi pastinya gitu, karena kurasi ini perlu buat ngevalidasi bahwa produk yang ditampilkan di Ostok sesuai dengan aslinya. Lalu kedua, validasi gudangnya. Kita visit, fulfillment-nya, bener apa ada, apa enggak nih? Betul. Lalu juga kita kan punya ini ya, PKS ya, kita punya kesepakatan khusus sama supplier itu untuk menjaga komitmen. Jadi kita udah mengkurasi hal itu kok. Nah tadi juga ngebahas kan top 3 nice-nya Ostok. Salah satunya di herbal. Jangan khawatir juga, herbal di kita juga udah harus lulus sertifikasi BPOM. Udah ada BPOM-nya? Iya. At least minimal PIRT lah. Iya, betul. Karena PIRT itu kan juga salah satu perizinan ya. Sama izin edarnya pasti udah ada. Gitu. Jadi intinya gue sebagai seller nggak perlu ragu lah ya. Betul. Produk-produk yang ada di Ostok itu benar-benar dari supplier yang udah terkurasi dengan baik. Betul. Gitu ya. Dan bahkan bisa minta kok ke kita kode BPOM-nya berapa. Kirisnya kita juga bisa kasih itu ke teman-teman seller yang mau jualan. Gitu. Tadi mungkin kurang ke notice satu ya, product request. Oh iya, product request. Ada lagi nih, apalagi? Kita juga punya fitur product request. Nah ini nggak semua platform bisa nih. Iya, betul. Cuma baru ada di Ostok nih. Iya, betul. Coba dijelasin. Mungkin kalau ada di tempat lain mungkin ngikutin ya. Gitu. Jadi sebenarnya kan kalau tadi dijelasin juga Ostok ini kan solusi untuk teman-teman yang baru mulai jualan. Gitu. Tapi kalau untuk teman-teman seller yang memang sudah punya pengalaman, yang memang dari lama berjualan, Ostok ini bisa juga gitu untuk solusi yang tadi dibilang nggak perlu untuk nyetok produk gitu. Lalu gimana caranya kalau misalkan produk yang dia winning itu kita belum ada nih, Ostok belum ada, maka muncullah fitur yang namanya product request. Jadi seller ini bisa infokan ke kita dari
bentuk foto produknya gitu kan, atau juga link sebelumnya dia beli di mana kalau di marketplace, begitu ya. Nanti itu bisa kita serahkan datanya ke supplier kita infokan bahwa ini ada seller gitu yang mau berjualan produk ini, gitu. Nah, kita akan tanyakan tuh, iya, kita akan minta stok gitu. Nah, kita akan tanyakan ke sellernya gitu. Dia range untuk orderannya per harinya berapa sih gitu. Estimasinya itu memudahkan kita buat forecasting sih. Betul. Tapi ada MOQ-nya nggak kalau produk request ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Kan gue mau 10 aja gitu bisa? Bisa. Artinya gini, kita harus pastiin produknya memang terjual juga, Mas. Gitu. Karena kan kita kasih tahu gitu, kita present ke supplier untuk nyetok produk, jangan sampai supplier ini yang tadinya nggak punya produk ini dia belanjain malah jadi dead stocknya mereka ya gitu. Benar. Jadi kita akan tanyakan ke seller, misalkan saya udah running nih tapi memang belum banyak gitu, kisaran 2 lah misalkan atau 3 gitu. Berarti kita akan bilang ke supplier kita paling tidak dia bisa stok 50 sampai 100 aja cukup, berarti kan kalau 2 sampai 3 keluar ya. Gitu. Kalau ada yang misalkan saya ini udah running nih 50 piece per hari, 50 resi per hari, berarti kita akan suggest ke supplier kita paling enggak saya siapin 1000 berarti gitu untuk menyiapkan si seller ini gitu. Karena otomatis pasti melonjak tuh, Mas. Yang tadinya misalkan 50 karena dia pakai stok sendiri, ketika stok ada, dia kan nggak perlu nyetok lagi tuh. Dia tinggal ngabisin stok dia aja nih. Ketika stoknya habis, dana stok ini akan dialihkan ke iklan kan. Marketingnya lagi. Iya, makanya biasanya dari 50 dia akan naik tuh 70, 100 gitu. Dan itu udah kejadian beberapa produk yang seperti itu. Dan kita bisa memastikan produk-produk itu kita lock gitu. Kita private kalau bahasa kita. Jadi misalkan nih si seller ini punya produk yang di request, dia pengennya itu hanya tampil di dia aja. Itu bisa. Jadi eksklusif buat dia aja gitu. Betul. Kadang kan mungkin dia nggak mau ngebuka atau nggak mau request ke kita, takutnya ditampil nih di katalog stok begitu kan. Atau dicolong orang lain. Gitu. Nah, itu kita bisa private. Jadi untuk produk itu hanya tampil di dashboardnya seller ini aja. Gitu. Jadi nggak tampil di seller yang lain begitu, Mas. Wah, ini luar biasa banget ya. Dari tadi mulai udah terintegrasi order online gitu. SKU-nya udah 2.500 lebih. Margin bisa kita adjust. Ada produk request juga. Betul. Jadi sebenarnya inside product winning dikasih tahu juga, produk best seller dikasih tahu juga. Webinar itu buat bantuin teman-teman seller yang masih kebingungan cara jualannya gimana, mulai dari dasar sampai materi scale up itu betul. Juga kita udah siapin buat teman-teman member Ostok. Jadi teman-teman yang mau jualan dropship, mau bisnis dropship, ini Ostok ini salah satu pilihan terbaik saat ini lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, bisa bilang gitu. Cukup pede sih untuk itu. Lo tinggal cari produk di Ostok, udah beres hidup lo gitu. Iya, udah. Lo tinggal jualan aja. Iya, lu cuman mau aja deh, napas aja deh. Terus berarti sekarang Ostok lagi ada campaign kah atau lagi ada program apa? Silakan di-share. Oh, kita sekarang kalau dari campaign dari sisi Ostoknya sendiri ya, kita membuat campaign. Jadi untuk di bulan Juli dan bulan Agustus. Ya, setiap dari 500 resi yang deliver gitu, yang sukses itu bisa mendapatkan dana ads itu sebesar 500.000 dan berlaku kelipatan ya, Mas ya. Jadi artinya kalau seller ini dia berhasil 3.000 berarti dia dapat 3 juta berarti. Berarti 500 barang yang terkirim dari Ostok. Itu dia dapat saldo iklan. Iya, saldo beriklan di Facebook. Iya, sebesar 500.000. Betul. Berlaku kelipatan. Berarti kalau misalnya gua 5.000 berarti gua dapat 50 juta. 5 juta rupiah. Dapat 5 juta gitu. Betul. Ini sampai Agustus. Sampai Agustus. Itu ibaratnya vitamin banget tuh. Jadi profit lu tetap ada, ditambahin duit iklan lagi. Kan lebih enak kan. Buat ngebakar lagi biar lebih banyak lagi jualannya. Betul. Dan biasanya dari supplier juga beberapa supplier itu ada campaign biasanya, Mas. Gitu, dan sekarang berbarengan ada satu supplier yang buat campaign juga dengan 500 resi di produk mereka ya. Gitu, produk khusus mereka. Di produk mereka aja. Mereka ini produk fashion gitu, ada tas gitu ya. Itu kalau 500 resi dia akan kasih dana itu 1 juta rupiah. Itu gitu. Fresh money atau
Itu fresh money Fresh kalau money. ini. Iya, jadi artinya kalau misalkan 500 resi aja di supplier tersebut berarti sebenarnya seller akan dapat 1.500.000 tuh. Dapat 1.500.000. Iya, 1 juta dari supplier, 500 ribunya dari Ostok. Oh iya bener yang Mas. Iya. Itu Iya. bisa digabung berarti Bisa ya. digabung, bisa Promonya digabung. Promonya digabung. Betul, betul. Dan sebelum-sebelumnya juga ada supplier yang campaign-nya sampai ada yang motor, berhadiah motor, berhadiah mobil begitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya supplier juga terbuka sih untuk buat campaign dengan kita gitu karena untuk menaikkan penjualan mereka begitu ya. Nah, ini untuk teman-teman yang punya brand nih gitu ya. Itu bisa tuh buat naikin dengan campaign tersebut. Join Kostok terus nanti bikin campaign Betul, betul. eksklusif gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Yang paling penting sih ini free. Jangan lupa ya, Ostok ini free. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau jualan bener-bener nggak ngerti, lo nggak ngerti apa-apa gitu lo. Nah, Paling nggak ya lo ngerti internet lah. punya gadget gitu ya. Iya betul, handphone punya gitu. gadget atau punya iPad or laptop gitu. Laptop. Lu cobain deh bener-bener pakai Ostok deh, karena memang bener-bener emang udah kita buat fitur dan produk senyaman itu gitu. Oke. Jadi enak banget kalau memang mau mulai jualan gitu. Kita justru malah welcome banget. Gue nggak ngerti bang, mulainya gimana. Nanti kita kasih paham gimana mulai awal dasarnya banget Kasih paham bro. sampai benar-benar bisa jalan gitu. Jadi langsung aja buka ostok.id, Yes. register. Kalau mau tahu cara jualannya bisa Betul. ke Academy Dropship Masterclass. Yes, betul. Oke, sekali lagi thank you Mas Oke. Apis, Mas Irawan dari Siap, Ostok. thank you, Mas. Siap. Thank you, Mas Udah Haji. datang ke podcast hari ini. Siap. Dan buat teman-teman yang nonton langsung aja join di ostok.id ya. Betul. Langsung register, langsung jualan, dan Academy juga nanti bakalan ada program khusus nih buat ngajarin teman-teman cara jualan di Ostok atau ngebisnis dropship. Oke, sampai ketemu di podcast Academy Master Talk berikutnya. Sampai jumpa. Master Talks by Academy.